Berdoa Robbana sampai sini itu hitungannya 1. Dan kita puteri sampai 7 putaran. Seperti itu. Ketika kita memutari Ka'bah dan kita melakukan tawaf di Baitullah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus betul-betul kita perhatikan, bagaimana adab kita ketika kita memutari rumah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seseorang itu dalam keadaan wudu, tenang, tidak usah gerusah-gerusu, berusaha untuk khusyuk. Tunjukkan bahwasanya kita lagi merendah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika haji dan umroh itu, meskipun ibadah itu adalah merupakan ibadah fisik, ibadah zahir, tapi ternyata hati itu yang harus betul-betul lebih disiapkan lagi untuk bisa untuk bisa lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti tawaf dari putaran pertama dari Hajar Aswad, kemudian banyak berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai rukun yamani. Dari rukun yamani kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai Hajar Aswad. Kemudian sampai Hajar Aswad kita mengucapkan bismillah Allahu akbar. Mutar lagi. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ketika kita sudah menyelesaikan ketujuh, maka kita menuju ke belakang makam Ibrahim. Belakang makam Ibrahim. Nah, ketika kita menuju ke belakang makam Ibrahim yang tadinya kita pakai kain ihram tadi dibuka, ditutup kembali. Ditutup kembali. Dan kita membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kita membaca ayat-ayat tersebut. Kemudian kita sholat 2 rakaat, membaca qul ya ayyuhal kafirun, membaca suratul Ikhlas. Yang diperintahkan juga yang disunnahkan oleh Rasulullah 2 surat itu. Kenapa? Masih berkaitan dengan masalah urusan tauhid. Ternyata ibadah umrah, ibadah haji kaitannya dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Erat kaitannya. Supaya hati kita betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak pengen dipuji, tidak pengen dilihat, tidak pengen hal-hal yang lain, tapi betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita selesai sholat 2 rakaat, maka disunnahkan kita untuk kita minum air zam-zam. Dan ketika sholat tentunya berdoa terlebih dahulu. Sebenarnya sunnahnya ke multazam. Jadi antara Hajar Aswad dengan pintu itu disebut dengan multazam. Kalau kita bisa nempelkan tubuh kita ketika kita berdoa, tempelkan tubuh kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya sulit. Ramai, padat, apalagi di bulan Ramadan. Maka kita berdoa setelah sholat, kita berdoa di tempat kita, kemudian kita disunahkan untuk minum air zam-zam. Dan kita minum air zam-zam dan disunahkan untuk dibasahi kepala kita. Disunahkan untuk dibasahi kepala kita. Setelah kita minum air zam-zam, baru kita melakukan ibadah sa'i. Kemudian kita melakukan rukun yang ketiga, yaitu rukun sa'i. Ketika sa'i kita berjalan menuju ke Safa. Ketika kita mau naik Safa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sana ada bacaan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada Allahu bihi. Ini doa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika naik ke Safa. Nah, ketika kita sudah berada di Safa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita nikmati ibadah yang sangat agung ini. Jangan buru-buru. Sebagian orang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika melakukan ibadah umroh itu tujuannya justru malah kapan sih beresnya itu? Kan seperti itu. Kapan sih beresnya? Saya tahu ibadah umroh ini Pak, Bu, ibadah yang capek memang. Ibadah yang capek. Tapi capeknya kita jangan sampai kita pengen cepetan selesai. Akhirnya banyak hal yang di situ, tempat-tempat yang mustajab, akhirnya kita banyak tinggalkan.
Padahal itu adalah merupakan tempat yang dimana Rasulullah SAW perintahkan kita, sunnahkan kita untuk kita berdoa. Salah satunya di sofa. Di sofa setelah kita berzikir inna sofa wal marwata min syairillah abda'u bima bada'allahu bi, jangan langsung menuju ke marwah. Tapi apa? Berdiri dulu, ngadep ke arah Ka'bah, kemudian kita berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Zikir satu. Setelah zikir apa? Berdoa, ya Allah. Minta sama Allah. Setelah minta, zikir lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, sampai terakhir. Minta lagi. Setelah itu apa? Zikir lagi, baru jalan menuju marwah. Jadi 3 kali zikir. Zikir yang dibaca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Antara zikir dan zikir itu berdoa. Zikirnya 3 kali, doanya berapa kali? 2 kali. Minta Pak Bu. Kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, kita butuh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu semua itu adalah fakir di hadapan Allah. Kita ini manusia yang fakir, manusia yang gak bisa ngapa-ngapain kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Minta, kebutuhan kita begitu banyak. Dan maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta juga jangan cuma urusan dunia tok. Kita butuh terhadap agama, kita butuh terhadap din, kita butuh terhadap yang namanya iman. Kita minta sama Allah, ya Allah berilah ketetapan iman, ya Allah kuatkanlah hati. Apalagi di zaman fitnah zaman sekarang. Jangan cuma ya Allah minta harta, ya Allah saya minta istri, ya Allah saya minta anak, ya Allah saya minta mobil, ya Allah saya minta istana. Bukan hanya minta itu saja, akan tetapi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Minta urusan akhirat kita. Nah, di sofa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, Pak, main ke rumahnya orang yang dermawan, ini kita diundang sama orang yang dermawan, kita disuruh main, sudah diundang kita disuruh main, suruh datang. Kalau kita subhanallah akhlaknya baik, kemudian kita ini disangoni kita, Pak. Kan seperti itu. Nah, kita ini datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ngomong, "Jaluk, minta." Kan seperti itu. Allah sendiri yang undang, Allah yang memberi taufik, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk minta apa? Masa iya kita harus malas-malesan? Kan enggak. Mau minta sama Allah Subhanahu wa taala, malas, jangan. Mumpung kita berada di tempat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tempat tersebut adalah merupakan tempat yang mustajab di dalam berdoa, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta. Dan tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya, maaf ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya ada orang-orang Indonesia itu kalau sudah di sofa sama marwah, kalau sudah naik sofa itu cuma bismillah Allahu akbar, jalan lagi. Nanti nyampe marwah, bismillah Allahu akbar, jalan lagi. Sayang Pak Bu. Kita jauh-jauh meninggalkan sanak keluarga, mengeluarkan uang, habis itu ketika kita di sana kita hanya say hi gitu, kan nggak mungkin. Ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, luangkan waktu berdoa berapa sih? Paling 5 menit. 5 menit di sofa, 5 menit di marwah, 5 menit di sofa, 5 menit di marwah. Kalau kita minta 5 menit sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta sudah Masya Allah, kan seperti itu. Maka ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Nah, ketika kita sudah selesai dari sofa, kemudian kita menuju ke marwah, kita jalan ke marwah. Ketika nanti ada di lampu hijau, ada di lampu yang warnanya hijau, itu disunnahkan buat bapak-bapaknya untuk apa? Untuk berlari-lari kecil. Jadi lari. Ibu-ibunya bagaimana? Ibu-ibunya tidak usah. Ibu-ibunya tetap jalan kaki. Ketika di lampu yang berwarna hijau. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perjalanan dari sofa menuju marwah, apa sih Ustaz yang dibaca Ustaz? Lumayan jauh antara perjalanan dari sofa menuju ke marwah. Tidak ada bacaan khusus.
antara Safa dan Marwah. Kita boleh membaca Al-Quran, kita boleh berzikir, boleh juga kita bertasbih, boleh kita juga bertahmid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di lampu hijau, di sana ada riwayat, di sana ada bacaan. Di lampu yang hijau ada riwayat yang di sana ada zikir, yaitu apa? Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ada bacaan yang diriwayatkan ketika di lampu hijau dengan bacaan tersebut. Kalau nggak dibaca bagaimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau baca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram, ini boleh dibaca ketika apa? Ketika di lampu hijau yang dimana di situ lari. Ketika sampai Marwah lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berhenti, kita ngadep kiblat, berdoa lagi. Sama seperti halnya tadi doa. Zikir 3 kali, antara zikir dan zikir itu apa? Berdoa. Dari Safa ke Marwah dihitungnya 1. Dari Marwah ke Safa dihitungnya 2. Safa ke Marwah lagi 3, 4, 5, 6, 7. Terakhirnya di mana? Terakhirnya di mana Bapak Ibu? Di Marwah. Nanti terakhir dari ibadah sa'i kita itu di Marwah. Ketika kita sudah sampai Marwah, maka apa? Hal yang perlu kita lakukan setelah itu yaitu yang disebut dengan tahallul. Nah, tahallul ini disunnahkan buat bapak-bapaknya untuk apa? Gundul pelontos. Disunnahkan untuk halq. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, rahimallahul muhallikin, Allah merahmati orang-orang yang gundul pelontos. Para sahabat ngomong, wal muqassirin ya Rasulullah, yang dipotong wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, rahimallahul muhallikin. Diulangi lagi, wal muqassirin ya Rasulullah. Diulang lagi sama Rasulullah, rahimallahul muhallikin. Didoakan 3 kali oleh Rasulullah SAW dengan doa rahmat bagi yang gundul pelontos. Baru ketika itu Rasulullah setelah 3 kali mengucapkan, baru Rasulullah mengatakan wal muqassirin. Baru yang gundul, baru yang dipotong biasa, nggak sampai gundul pelontos. Nah, bagi ibu-ibunya bagaimana Ustaz? Disunahkan bagi ibu-ibunya untuk motong ini seutmulah. Utmulah itu segaris. Dipotong sebelah mananya? Sebelah sininya saja, sebelah sininya saja, sebelah sininya saja, enggak. Caranya buat ibu-ibunya dijadikan satu. Rambutnya dijadikan satu, kemudian dipotong. Jadi bukan bagian sininya saja, bukan bagian sininya saja, tapi dijadikan satu, kemudian baru dipotong. Seberapa ini? Seruas jarinya. Itu bagi ibu-ibunya. Setelah itu selesai, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah selesai apa? Berarti kita telah selesai melakukan ibadah umrah. Terus Ustaz, hari-hari kita selama kita di Mekah apa Ustaz? Ya banyak tawaf. Memperbanyak apa? Memperbanyak tawaf. Disunnahkan untuk memperbanyak tawaf. Satu langkah yang kita langkahkan ketika kita tawaf, diangkat derajat kita. Kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tawaf 7 kali. Setelah tawaf, kemudian apa? Kemudian kita sholat 2 rakaat. Terus seperti itu. Semakin banyak kita melakukan tawaf, mumpung kita di Ka'bah, mumpung kita di Mekah, maka apa? Itu adalah merupakan sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah manasik umroh dan bagaimana kita akan melakukan ibadah umroh. Mungkin penjelasan singkat ini cukup dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan, monggo silahkan berkaitan dengan masalah manasik umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Pak Ustaz menanyakan tentang badan umroh. Badan umroh. Ya. Baik. Berkaitan dengan masalah badal umroh. Badal umroh ini adalah merupakan
ibadah membadalkan. Maksudnya gimana? Kalau di sana ada sanak saudara kita yang sudah meninggal, atau sanak saudara kita yang sakit parah dan gak mungkin dia terbang, maka boleh membadalkan ibadah umroh. Dikiaskan dengan badal ibadah haji. Karena ketika itu Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan an syubrumah. Rasulullah SAW tanya, man syubrumah? Siapa syubrumah itu? Kata orang tersebut, saudaraku. Kata Rasulullah SAW bertanya, apakah kau haji sebelumnya? Belum. Kemudian kata Rasulullah SAW, haji an nafsik tsumma an syubrumah. Hajilah kamu terlebih dahulu, baru kamu haji untuk syubrumah. Nah dari situ para ulama menjelaskan bahwasanya syarat seseorang membadalkan entah itu badal haji ataupun badal umroh, syaratnya itu seseorang tersebut yang mau membadalkan dia sudah haji dan umroh terlebih dahulu. Haji dan umroh terlebih dahulu. Nah kemudian seseorang baru boleh membadalkan orang tuanya, sanak keluarganya yang dia mau dibadalkan. Kemudian bagaimana Ustaz cara membadalkan? Kalau mau membadalkan, ketika kita mau melakukan ibadah umroh, biasanya kalau untuk diri kita sendiri kita lafadzkan labbaik Allahumma umrotan. Tapi kalau kita mau membadalkan, kita mau hadiahkan kepada orang yang kita cintai yang sudah meninggal, kita ucapkan labbaik Allahumma umrotan an siapa namanya? An fulan, an Muhammad, an Ahmad, seperti itu. Itu berkaitan dengan masalah badan. Allahu a'lam bishawab, seperti itu mungkin jawabannya, Pak. Ada yang lain? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang penggunaan kain ihram. Baik, insyaallah. Praktek kain ihram. Saya akan coba praktekkan memakai kain ihram karena ini hal yang paling urgent bagi bapak-bapaknya. Dan tadi saya sampaikan bapak-bapaknya kalau sudah mau masuk ke nusuk ihram atau ke nusuk umroh, ketika di atas pesawat semuanya harus dilepas ya. Celana dalam lepas, semuanya dilepas. Sebenarnya pakai kain ihram itu macam-macam, Pak, dan semua tergantung dengan fashionnya masing-masing. Ada orang yang enaknya pakai seperti itu, ada yang enaknya seperti apa. Tapi biasanya ada beberapa cara di dalam memakai kain ihram. Kalau kita karena kebiasaan dengan sarung, ya dipakai kayak sarung, dipakai kayak sarung. Yang paling penting di dalam pakai kain ihram, jangan lepas, jangan melorot. Itu paling penting. Soalnya kalau lepas dan melorot ini yang paling bahaya. Nah, ini model pakai sarung. Jadi ininya dijadikan satu, kemudian dimasukkan terlebih dahulu. Nah, ini model pakai sarung. Tinggal dipakai, ikat. Nah, seperti itu. Nah, ini juga enak, ini buat melangkah enak. Yang penting dijaga. Kalau nggak biasa pakai sabuk, kalau biasa pakai sabuk takut melorot, Pak. Nah, nanti di bandara insyaallah sabuknya. Ini cara kita orang Indonesia biasanya buahnya kayak gini, pakai sarung. Gitu kan? Nah, di sana ada cara yang lain. Karena saya dulu pernah belajar di Yaman ya, Bapak Ibu. Orang Yaman itu nggak pakai celana, pakainya kayak gini. Jadi kemana-mana kainnya kayak gini. Nah, mereka punya cara tersendiri ketika pakai kain-kain seperti ini. Caranya mereka ini dilipat, yang bagian sini mereka lipat ke depan. Kenapa? Bagian depan paling bahaya, jadinya harus didobel-dobel.
Jadi diikat, dimasukkan sampai agak ke dalam, kemudian baru diikat. Jadi bagian depannya bisa sampai 3 lapis. Nah ini kemudian baru dimasukkan. Nah ini juga bisa seperti ini. Nah ketika dibuka biasanya, nah ini juga nggak kelihatan karena ada lapisan dan jalan juga lumayan seperti ini. Jadi macam-macam caranya. Caranya pakai kain ihram itu macam-macam. Ada yang seperti tadi sarung, dan itu biasa yang paling banyak digunakan oleh jamaah Indonesia karena kebiasaan pakai sarung. Nah ada juga yang seperti ini yang biasa digunakan oleh teman-teman dari negeri Yaman, seperti itu. Jadi cara makainya dilipat terlebih dahulu, bagian sininya dipanjangin, kemudian dilipat, baru setelah itu masukkan ke dalam, baru ini ditutup lagi. Oke. Ya, seperti ini. Nah ini biasanya lebih kuat dibandingkan sarung tadi. Ini lebih kuat. Dan kalaupun ditarik-tarik, ya insya Allah aman, meskipun nggak pakai sapu seperti itu. Mungkin cukup ya Pak, insya Allah. Ada yang lain? Untuk bagian atasnya insya Allah sudah jelas, ditutup semua kecuali pas waktu tawaf ya.